warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman tentang demam panggung, cara mengatasinya, ciri-cirinya, dan banyak lagi yang mau kasih tahu ke teman-teman terkait demam panggung. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang demam panggung ini, maka teman-teman harus nonton video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Nah, teman-teman pernah nggak sih ada di suatu keadaan yang mengharuskan kita untuk tampil di depan umum atau yang mengharuskan kita ngomong di depan banyak orang? Kayak misalnya presentasi, tampil di acara sekolah, atau mengisi kegiatan, atau ikut acara pensi. Pasti pernah kan ya? Nah, ketika kita harus berbicara di depan umum itu, kita jadi ngerasa gugup yang luar biasa. Tangan dia jadi dingin, suaranya gemeteran, kepala tiba-tiba ngeblank, lupa semuanya. Nah, itu loh teman-teman yang disebut sebagai demam panggung. Nah, tapi tenang teman-teman, kalian gak sendirian. Bahkan penyanyi, aktor, atau pembicara profesional pun pernah mengalami itu loh. Nah, terus gimana sih cara mengatasinya? Terus gimana sih tanda-tanda dari demam panggung ini? Nah, sebelum masuk ke materi itu, aku mau ngasih tahu ke teman-teman, apa sih demam panggung itu? Jadi, demam panggung yaitu rasa cemas atau takut yang muncul saat seseorang harus tampil atau berbicara di depan banyak orang. Nah, ini termaksud bentuk dari kecemasan performa. Gejalanya bisa melalui fisik seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, mual, dan pusing. Bisa juga melalui mental gitu, seperti tiba-tiba lupa materi atau ngeblank, ragu-ragu untuk bicara, atau ngerasa sangat amat malu. Nah, jadi secara ilmiah, demam panggung ini respon tubuh terhadap stres yang biasa disebut fight or flight response. Nah, jadi tubuh kita menganggap tampil di depan umum ini sebagai situasi yang berbahaya. Maka dari itu muncul tanda-tanda seperti tadi, berkeringat, mual, pusing, atau juga bisa tiba-tiba lupa materi karena tubuh kita menganggap berbicara di depan umum itu sebagai situasi yang berbahaya. Nah, terus kenapa sih kita bisa mengalaminya? Nah, jadi ada beberapa penyebab-penyebabnya. Yang pertama yaitu takut salah. Jadi kita terlalu khawatir gitu, membuat kesalahan yang memalukan. Terus yang kedua, kita takut dinilai, merasa semua mata memperhatikan kita dan menilai kita gitu. Padahal ya udah biasa aja gitu kan seharusnya, tapi karena kita merasa terlalu takut untuk dinilai, jadi tubuh kita merespon tampil di depan umum itu sebagai situasi yang berbahaya. Terus ketiga, kurangnya pengalaman. Karena jarang tampil, itu bikin kita jadi nggak terbiasa sama situasi berbicara di depan umum. Yang keempat, ada perfeksionis. Nah, jadi kita terlalu menuntut diri kita untuk sempurna, sehingga diri kita merasa terpressure. Jadi berlebihan deh, kayak diri kita tuh ke pressure, kayak gue pokoknya harus jadi yang terbaik, gue pokoknya harus menang, gue pokoknya harus lebih baik daripada teman-teman gue yang lainnya. Nah, karena kita tertekan sama keperfeksionisan kita itu, maka tubuh kita dan diri kita jadi merasa tampil di depan umum itu sebagai sebuah situasi yang berbahaya. Padahal perasaan itu sebenarnya manusiawi. Jadi kita peduli dengan apa yang kita sampaikan dan itu hal yang baik loh. Tapi karena terlalu berlebihan, jadi timbul perasaan-perasaan yang negatif. Terus efek dari demam panggung itu apa aja sih? Nah, efeknya ini lumayan banyak ya teman-teman. Nah, demam panggung yang nggak bisa dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif. Nah, yang pertama ada menurunkan performa saat presentasi, menghindari kesempatan tampil, menurunkan kepercayaan diri. Nah, tapi kalau kita bisa mengelola demam panggung itu dengan baik, sedikit rasa gugup justru bisa membuat kita lebih fokus dan lebih siap. Kayak banyak pembicara profesional yang bilang, kalau saya nggak gugup sebelum tampil, justru saya khawatir.
Benar nggak sih? Karena kayak rasa gugup itu sebenarnya perasaan alami gitu. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka perasaan gugup itu akan menjadi hal yang negatif. Lalu yang selanjutnya ada cara mengatasi. Nah, ada beberapa tips yang terbukti efektif untuk mengatasi demam panggung. Sebenarnya di video sebelum-sebelumnya udah banyak banget sih aku ngejelasin tentang cara mengatasi dari demam panggung ini. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini adalah segala-galanya. Jadi kita tahu apa yang pengen kita bicarain, kita udah menguasai materinya, dan latihan aja terus. Biar kita ya udah prepare gitu, udah siap. Terus yang kedua, kenali tempat dan audiens. Coba sebelum kita tampil gitu, kita lihat dulu tempatnya di mana. Terus siapa aja yang bakal dengerin. Terus jadi ini akan bikin diri kita lebih ngerasa akrab sama audiensnya, bikin diri kita ngerasa lebih nyaman, bikin diri kita merasa lebih aman. Terus yang ketiga ada latihan pernafasan. Tarik nafas dalam selama 4 detik, ditahan 4 detik, dan hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali biar diri kita lebih rileks. Terus yang keempat, ubah mindset. Daripada kita mikir, aduh kalau salah gimana ya, aduh kalau ada yang kurang gimana ya, coba kita ubah jadi, nih aku nih mau ngasih tahu tentang sesuatu, kalaupun salah ya nggak apa-apa gitu. Jadi diri kita nggak ke pressure sama takut salah gitu. Jadi kita lebih fokus pada pesan, bukan pada diri kita sendiri gitu. Jadi kayak misal nih aku tuh pengen bagiin sesuatu yang penting loh gitu. Jadi kita nggak terlalu khawatir atas kesalahan diri kita. Terus yang kelima, mulai dari yang kecil. Coba deh kita latihan berbicara di depan cermin, lalu di depan teman-teman, lalu bertahap juga ke kelompok yang lebih besar. Maka dengan itu, ketika kita udah berbicara di depan umum, kita akan merasa ya udah terbiasa gitu. Terus yang keenam, menggunakan bantuan visual. Nah, jadi saat kita mau presentasi gitu, kita harus menyiapkan PowerPoint yang menarik. Slide atau gambar bisa bikin audiens lebih fokus kepada PowerPoint dan memberi kita clue saat ada yang lupa gitu, teman-teman. Terus yang ketujuh, ada menerima perasaan gugup. Nah, jadi kita nggak perlu melawan si gugup ini, tapi kita terima bahwa rasa gugup itu hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita tetap melangkah meskipun kita merasa gugup. Nah, jadi teman-teman, demam panggung itu bukan musuh. Dia cuma ngasih tubuh kita sinyal bahwa kita sedang berada di zona nyaman kita. Nah, itu sebagai tanda juga bahwa kita sedang bertumbuh. Setiap orang sukses pasti pernah merasakan rasanya gemeteran, takut, dan gak percaya diri gitu. Tapi mereka memilih untuk tetap maju, dan kamu juga bisa. Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani meskipun sedang takut. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.